G30 SPKI dan G22S Jokowi. By M. Rizal Fadilah. Masih sekitar rencana aksi pasukan berani mati pembela Jokowi tanggal 22 September tahun 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta. Umat Islam, TNI dan bangsa Indonesia harus waspada atas pergerakan ini. Tentu tidak persis sama dengan gerakan tanggal 30 September PKI tahun 1965 tetapi potensial ada irisan. Jokowi memilih September untuk membentuk pasukan pembelanya. Seperti ada irisan G30 SPKI dengan G22S Jokowi. Jika Jokowi tidak mengakui bahwa pasukan itu bentukannya atau apel akbar itu agendanya, maka dunia harap maklum. Kapan Jokowi mengaku soal kebijakan abu-abu? Soal ijazah saja ngumpet. Waktu awal ngumpet di gorong-gorong. Nanti terakhir ngumpet di bawah istana kelelawar IKN. Jakarta ditinggal pergi untuk dibuat medan friksi. Tugu proklamasi diinjak-injak pasukan. Berani mati. Sebelum G30 SPKI TNI diisukan membentuk Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan Soekarno. PKI yang didukung China mengantisipasi. DN Aidit pun dipanggil Mao Zedong ke Peking. Bulan September PKI yang mendukung dan membela Soekarno melakukan konsolidasi dan puncaknya tanggal 30 September tahun 1965. Konon memproteksi dari ancaman TNI. Kekuatan umat Islam sudah lebih dulu dilumpuhkan Soekarno sejak pembubaran masyumi rival PKI. Konsolidasi pasukan berani mati pembela Jokowi dilakukan bulan September dan akan berkulminasi pada kebulatan tekad tanggal 22 September tahun 2024. Katanya yang akan hadir di Tugu Proklamasi bukan kaleng-kaleng, mungkin kayu-kayu. Teringat juga bahwa pemberontakan PKI Madiun pimpinan Musso itu terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. September ceria atau September derita. Jokowi membantah asal-usul PKI saat isu itu berkembang. Bambang Tri penulis buku, Jokowi Undercover, justru dipenjara atas bongkar-bongkarannya. Untuk dua kasus tuduhan yaitu Jokowi terkait PKI dan Jokowi berijazah palsu. 2 kali Bambang Tri dipenjara. Kini masih berada di dalam bui rezim Jokowi. Cakrabirawa mengatasnamakan panggilan Soekarno untuk membunuh dan menculik Jenderal TNI. PKI berlindung di balik otoritas presiden yang sesungguhnya mulai melemah karena sakit-sakitan. Permainan keseimbangan TNI dan PKI ternyata berisiko tinggi. Risiko tinggi pula bagi Jokowi yang memainkan massa, pasukan berani mati pembela Jokowi, untuk menggertak lawan-lawan politiknya. Nasib Jokowi tidak akan jauh berbeda dengan PKI yang gagal dan babak belur akhirnya. Jokowi lari ke istana, kelelawar, penajam. Dulu Soekarno lari ke istana Bogor. DN Aidit ke desa Sambeng Solo. Omar Dhani kelahiran Solo lari ke Kamboja dan ditangkap saat pulang ke Jakarta. Sedangkan Kol Untung lari ke Tegal dan ditangkap di sana. Ia naik bus, mujur, yang membuatnya tidak mujur. Sebagian tokoh PKI tidak bisa lari dan ditangkap di Jakarta. G22S Jokowi silahkan unjuk keberanian sampai mati di Tugu Proklamasi tetapi semua harus sadar bahwa Tugu Proklamasi adalah monumen perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan monumen pembela penjajah. Elit, penjajah. Di Sri Lanka dan Bangladesh dibela oleh pendukung berani mati Rajapaksa atau Hasina tetapi mereka tidak berdaya melawan gerakan rakyat yang lebih berani mati menumbangkan presiden yang rakus dan zalim. Rakyat tidak takut dan siap menghadapi pasukan berani mati pembela Jokowi pimpinan Sukodikdo Wardoyo. Jika mereka berani macam-macam maka G22S Jokowi akan sama nasibnya dengan G30 SPKI. September menjadi bulan malapetaka. PKI yang kuat dan hebat saja hancur berantakan. Akankah Jokowi ditangkap di Penajam atau di Solo seperti DN Aidit? Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Bandung. Tanggal 9 September tahun 2024.